Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Insinyur S. Trikarya Soto dan Ibu Insinyur Dwi Arianti dan dosen pembimbing saya Ibu Kety Andayani. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai perancangan pasar dan rumah susun pasar minggu. Proyek ini terletak di Jalan Ragunan Raya, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Bangunan ini terdiri dari 25 lantai, di mana lantai 1 sampai 4 merupakan area pasar dan lantai 5 sampai dengan 25 merupakan area hunian. Untuk respon tapak dan gubahan masanya sendiri, site ini merupakan site yang berbentuk non-geometris. Proses pembentukan massa yang diciptakan dimulai dari analisis bentuk lahan dan pertimbangan terhadap existing bangunan yang mempengaruhi peletakan tower rusun dan pasar. Site dipisahkan oleh sungai. Kemudian, massa dipecah menjadi 3 yang bertujuan untuk celah sirkulasi dan pemisahan fungsi bangunan berdasarkan zona, dan pemisahan struktur untuk menghindari kerusakan saat gempa. Ketiga massa pecahan yang ada di substraksi pada titik-titik tertentu untuk merespon arah datangnya pengunjung. Tanda panah yang berwarna pink ini merupakan titik untuk merespon titik masuknya pengunjung. Kemudian area ruang terbuka pada bangunan dan podium merupakan penerapan konsep green building. Ruang terbuka ini difungsikan sebagai fasilitas umum yang bertujuan untuk meningkatkan interaksi antar penghuni. Kemudian, ketiga massa yang terpisah saling terhubung dengan skybridge pada lantai 4 agar pengunjung rusun dapat terkoneksi langsung dengan pasar, sehingga akses berbelanja akan lebih mudah. Akses ini dikoneksikan pada area fasilitas umum sehingga tidak mengganggu privasi penghuni rusun. Penerapan konsep TOD pada bangunan ini, massa diintegrasikan dengan pusat sarana transportasi yaitu terminal dan stasiun yang bertujuan untuk memudahkan akses para pengunjung pasar maupun penghuni rusun. Tower berbentuk huruf N. Bentuk tower ini sesuai dengan standar Kementerian PUPR. Bentuk tower yang sederhana dan simetris bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan akibat gempa. Peletakan massa tower dilakukan sedemikian rupa agar sisi memanjang mendapatkan pemandangan masing-masing serta memungkinkan pergerakan udara alami yang menerus. Kemudian, 3 massa yang terpisah memiliki fungsi yang berbeda, antara lain sebagai pasar basah yang area berwarna pink, pasar kering berwarna pink juga namun di bagian belakang. Nah, kemudian yang berwarna biru kehijauan ini merupakan rusunawa. Site plan and circulation, di mana ada 5 pintu masuk dan pintu keluar. Di sini sudah ditandai dengan beberapa nomor dan warna. Untuk planning konsepnya sendiri, di area yang berwarna merah ini akan dijadikan TPS, di mana fasilitas pengelolaan limbah dirancang untuk memaksimalkan daur ulang dan penggunaan kembali material. Kemudian akan disediakan mobil sampah, penyediaan mobil sampah sesuai dengan jumlah jenis sampah, kompos, waste, and recycle. Jadi ada tiga mobil sampah yang akan mengangkut sampah yang berbeda. Kemudian di titik-titik yang berwarna merah ini merupakan area peletakan tempat sampah, di mana tempat sampah juga terdiri dari 3 jenis yang kemudian sampah-sampah tersebut dipisahkan berdasarkan kategori masing-masing untuk menghindari kekumuhan dan dapat didaur ulang sampah-sampah yang masih bisa didaur ulang. Kemudian di area hijau ini direncanakan akan dibuat sebuah biopori. Biopori merupakan lubang resapan silindris yang dibuat vertikal ke dalam tanah sebagai metode resapan air yang bertujuan untuk mengatasi genangan air dengan cara meningkatkan daya serap air tanah. Kemudian pada area-area dekat jalan ini kita akan buat bioswale. Bioswale adalah saluran yang dirancang untuk memusatkan dan menyalurkan limpasan air hujan sambil menghilangkan puing-puing dan polusi. Bioswale juga dapat bermanfaat dalam mengisi ulang air tanah. Dalam prosesnya, air yang diserap kembali ke dalam tanah akan disalurkan melalui pipa yang kemudian akan bermuara pada instalasi pengolahan air bersih, dan kemudian air ini dapat digunakan sebagai sumber air bersih pada bangunan.
Jadi pada area-area yang berwarna hijau ini nantinya akan dibuat bioswale, yang kemudian air yang didapatkan dari bioswale dan biopori akan diolah di pengolahan air bersih. Kemudian air tersebut dapat digunakan sebagai cadangan air bersih pada bangunan tersebut. Kemudian di area yang berwarna kuning ini merupakan area river walk, di mana hanya pejalan kaki saja yang dapat berjalan di area itu. River walk hanya bisa diakses pedestrian, berfungsi sebagai area kuliner dan area rekreasi. River walk ini bisa diakses oleh pengunjung pasar maupun penghuni rusun. Di sini ada contohnya untuk river walk-nya sendiri. Nah, kemudian untuk atapnya direncanakan akan menggunakan panel surya. Karena Indonesia beriklim tropis di mana matahari hampir 12 jam bersinar terang, hal ini dapat kita manfaatkan sebagai upaya penghematan energi dengan menggunakan atap panel surya. Atap yang penuh dengan panel surya dapat mengurangi penggunaan energi listrik dari PLN. Jadi direncanakan atap-atap ini dipasangi panel surya untuk upaya penghematan energi, karena green architecture kan merupakan penghematan energi dan penggunaan bahan yang ramah lingkungan. Kemudian di area pasar basah dibuat automatic skylight, berfungsi untuk memberikan lebih banyak cahaya di area tengah bangunan. Bisa dibuka dan ditutup menggunakan remote sesuai kebutuhan. Skylight otomatis ini dapat dijadikan sebagai sumber cahaya alami dan penghawaan alami. Mengingat area pasar basah ini kan membutuhkan sirkulasi udara yang baik, jadi akan dibuat automatic skylight di bagian atas yang dapat dibuka suatu saat apabila dibutuhkan. Kemudian ini ada beberapa 3D meshing. Ini usulan rencana 3D-nya seperti ini. Dan ini merupakan maketnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.